Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Untuk Anda, si pembelajar yang mungkin selalu haus akan pengetahuan, tapi ya jadwal Anda terlalu padat untuk membaca ratusan halaman buku, jangan khawatir. Kami sudah membedahnya untuk Anda hari ini. Betul sekali. Dan hari ini kita akan menyelami sebuah materi yang menurut saya sangat fenomenal. Sangat fenomenal. Kita akan membedah catatan dan analisis dari karya Morgan Housel, The Psychology of Money. Ini adalah salah satu materi yang paling sering disalahpahami ya. Misi diskusi kita kali ini sangat jelas. Kita akan menyaring intisari dari keseluruhan 20 bab materi tersebut dan merangkumnya menjadi tema-tema besar yang saling berkaitan. Nah, kita akan membongkar satu kebenaran yang mungkin berlawanan dengan apa yang selalu diajarkan kepada kita sejak sekolah, bahwa kesuksesan finansial itu sebenarnya hampir tidak ada hubungannya dengan seberapa cerdas otak Anda. Tepat. Melainkan sepenuhnya tentang bagaimana perilaku Anda. Mari kita langsung masuk ke inti permasalahannya. Waktu saya membaca bagian pendahuluan, ada sebuah kontras cerita yang sangat mencolok. Coba Anda bayangkan skenario ini. Oke, mari kita dengar. Ada seorang eksekutif teknologi. Dia ini jenius tulen, lulusan universitas top, karirnya melesat cepat. Dia sangat sukses dan punya setumpuk uang. Tapi, suatu hari dia menyuruh orang membeli koin emas seharga $1.000 per keping. $1.000 per keping? Iya. Lalu dia dan teman-temannya pergi ke dermaga Samudra Pasifik dan melemparkan koin-koin emas itu ke laut. Dipantulkan di atas air seolah-olah itu cuma batu kerikil biasa. Hanya untuk bersenang-senang. Itu sangat absurd ya. Sangat absurd. Dan coba tebak apa yang terjadi padanya beberapa tahun kemudian. Dia bangkrut total. Sebuah akhir yang sangat ironis. Tapi dari kacamata psikologi perilaku, itu sayangnya sangat bisa diprediksi. Betul. Nah, sekarang bandingkan eksekutif jenius tadi dengan sosok bernama Ronald Read. Latar belakangnya tidak ada istimewanya sama sekali. Dia lahir di pedesaan, menumpang ke kampus tiap hari karena tidak punya kendaraan. Kehidupannya sangat biasa kan? Sangat biasa. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja sebagai petugas kebersihan dan penjaga pompa bensin. Tapi, ketika dia meninggal dunia di usia 92 tahun, dia tiba-tiba menjadi berita utama internasional. Karena dia meninggalkan kekayaan yang luar biasa. Lebih dari $8 juta. Dan sebagian besar disumbangkan untuk amal. Tidak ada cerita menang lotre, tidak ada warisan rahasia. Dia hanya menabung, berinvestasi di saham yang membosankan, dan menunggu dengan sabar. Apa yang menarik di sini adalah bagaimana cerita tersebut mendobrak asumsi dasar kita. Keuangan seringkali diajarkan sebagai matematika murni. Kita disodori rumus kaku, di mana Anda memasukkan data ke spreadsheet dan diharapkan bertindak logis seperti mesin. Padahal kenyataannya tidak seperti itu kan? Sama sekali tidak. Di dunia nyata, keuangan adalah persoalan soft skill, psikologi, dan kecerdasan emosional. Cerita Ronald Read membuktikan bahwa orang biasa tanpa pendidikan formal bisa sangat kaya jika punya perilaku yang tepat. Sementara seorang jenius yang kehilangan kendali emosinya bisa hancur lebur. Itu poin yang sangat kuat. Dan ini membawa kita ke konsep di awal materi yang berargumen bahwa tidak ada yang gila. Bab pertama. Dijelaskan bahwa pengalaman pribadi seseorang dengan uang mungkin hanya mewakili 0,0000 sekian persen dari apa yang terjadi di dunia. Tapi itu membentuk 80% dari cara mereka memandang dunia beroperasi. Tapi tunggu dulu, bukankah ada keputusan finansial yang secara objektif memang bodoh? Itu pertanyaan yang wajar. Tapi kita harus memahami di mana keputusan itu dibuat. Orang tidak membuat keputusan finansial yang mengubah hidup hanya dengan menatap deretan angka di komputer. Lalu di mana? Mereka membuatnya di meja makan. Saat ngobrol dengan pasangan mereka. Keputusan itu dipengaruhi oleh sejarah pribadi, ketakutan, dan trauma masa lalu. Coba bayangkan seseorang yang tumbuh di tengah krisis moneter parah di mana bank runtuh. Dibandingkan dengan orang yang tumbuh saat ekonomi sedang booming? Tepat sekali. Lensa yang mereka gunakan untuk melihat risiko sangatlah berbeda. Bagi Anda, menyimpan uang tunai di bawah kasur mungkin terdengar gila karena tergerus inflasi. Tapi bagi narasi hidup mereka, itu satu-satunya cara agar mereka merasa aman. Saya paham sekarang. Jadi kita menghakimi keputusan orang lain pakai lensa pengalaman kita sendiri. Hal ini relevan juga saat kita bicara tentang risiko dan keberuntungan ya.
Kita suka baca majalah, melihat para miliarder, lalu berpikir kalau kita ikuti rutinitas pagi mereka, kita pasti sukses. Kita sering terjebak dalam ilusi itu. Masalah terbesarnya adalah kita kesulitan memisahkan mana hasil dari keahlian murni dan mana yang sekedar kebetulan kosmik. Keberuntungan. Betul. Tidak semua kesuksesan ekstrim karena kerja keras berdarah-darah, dan tidak semua kegagalan bisnis karena kemalasan. Ketika kita menolak mengakui peran keberuntungan, kita menghakimi diri sendiri terlalu kejam saat gagal. Dan memuja orang lain dengan standar yang cacat. Berbicara soal ekstrim, ada cerita tentang konsep cukup. Materi ini membahas Rajat Gupta dan Bernie Madoff. Kasus yang sangat klasik. Mereka ini punya ratusan juta dolar. Uang yang tidak akan habis dimakan 7 turunan. Tapi mereka malah melakukan penipuan dan kejahatan finansial. Buat apa? Mempertaruhkan reputasi dan keluarga demi uang yang sama sekali tidak mereka butuhkan. Ini adalah peringatan keras bagi Anda yang sedang mendengarkan. Mengorbankan apa yang sudah Anda miliki dan butuhkan demi sesuatu yang tidak Anda butuhkan adalah kebodohan intelektual yang fatal. Keserakahan itu membutakan ya? Sangat. Keserakahan selalu memindahkan garis finish. Anda capai target A, tiba-tiba target B terlihat lebih menggoda. Mengetahui kapan Anda memiliki sesuatu yang cukup dan bersedia berhenti berkompetisi dalam perlombaan status sosial adalah bentuk perlindungan mutlak untuk kekayaan Anda. Kalau keserakahan bisa menghancurkan secepat itu, bagaimana kita bisa bertahan jangka panjang? Disinilah materi menyoroti bahwa menjadi kaya dan tetap kaya adalah dua keterampilan yang sama sekali berbeda. Paradoks yang menarik, bukan? Menjadi kaya butuh pengambilan risiko agresif dan optimisme. Tapi untuk tetap kaya, Anda butuh keterampilan yang hampir berlawanan 180 derajat. Seperti apa contohnya? Anda butuh kerendahan hati, Anda butuh sedikit rasa paranoid bahwa apa yang telah Anda bangun bisa hancur dengan cepat. Jika Anda tidak bisa bertahan hidup secara finansial dari waktu ke waktu, keajaiban peracikan atau compounding interest tidak akan punya waktu untuk bekerja. Compounding butuh waktu, dan waktu menuntut Anda untuk tidak bangkrut duluan. Sangat masuk akal. Bicara soal bertahan, ada statistik di materi ini yang bikin saya kaget. 40% perusahaan publik akhirnya kehilangan seluruh nilainya. Perusahaan yang sudah melantai di bursa ya? Iya. Lalu bagaimana investor bisa meraup untung miliaran? Ternyata kesuksesan finansial besar ditentukan oleh kejadian langka yang disebut ekor atau tails. Ya, bayangkan sebuah grafik probabilitas. Ekor adalah ujung terjauh yang paling jarang terjadi. Tapi saat terjadi, dampaknya luar biasa. Kalau Anda lihat perusahaan modal Ventura beroperasi, dari 50 investasi mereka ekspektasi separuhnya gagal total. Dan sebagian lagi cuma impas? Benar, tapi mereka tahu 1 atau 2 perusahaan akan jadi raksasa dunia. Dan kesuksesan ekstrim inilah yang menutupi seluruh kerugian dan memberi untung berlipat. Ada anekdot tentang CEO Netflix, Reed Hastings, soal ini. Dia menyadari perusahaannya membatalkan banyak proyek film beranggaran besar yang gagal. Alih-alih panik, dia bilang itu wajar. Karena Anda harus mengambil risiko. Tepat. Netflix harus bikin film jelek sesekali untuk bisa menemukan satu Amazon Prime atau Stranger Things. Anda bisa salah separuh waktu dan pada akhirnya tetap sangat kaya raya. Itu melegakan kan? Membebaskan kita dari beban harus selalu benar. Namun, pencarian kekayaan ini memunculkan pertanyaan filosofis. Untuk apa semua uang ini pada akhirnya? Nah, ini aha momen terbesar saya. Ada kutipan dari ahli gerontologi Carl Pilmer. Dia mewawancarai 1.000 orang tua di penghujung usia. Tidak ada satupun yang bilang kebahagiaan datang dari barang mahal. Dividen tertinggi yang dibayarkan uang adalah kemampuan mengontrol waktu Anda sendiri. Dan ini semakin relevan bagi Anda di era modern. Dulu, pekerja pabrik meninggalkan alat kerja mereka saat shift selesai. Saat pulang, mereka benar-benar pulang. Tapi sekarang, alat kerja kita ada di dalam kepala kita. Betul sekali. Waktu bebas menjadi ilusi. Anda memikirkan masalah kantor saat menyuapi anak makan malam. Jadi, memiliki uang memberikan Anda kekuasaan untuk bangun pagi dan berkata, hari ini saya bebas memilih apa yang ingin saya lakukan. Itulah return on investment tertinggi. Kemerdekaan waktu. Saya merinding membayangkannya. Tapi anehnya, kita sering malah menghamburkan uang demi status. Ini membawa kita ke paradoks pria di dalam mobil. Saat Anda melihat mobil sport mewah yang berisik di jalanan, Anda pernah tidak menatap pengemudinya dan kagum padanya? Hampir tidak pernah. Kan? Anda mengabaikan pengemudinya,
Lalu membayangkan diri Anda sendiri yang berada di mobil itu. Berharap orang di pinggir jalan mengagumi Anda. Itu realitas psikologis yang menampar ego kita. Kita membeli barang mewah berharap dapat rasa hormat. Padahal tidak ada orang yang terkesan dengan harta benda Anda sebesar diri Anda sendiri. Orang lain hanya menggunakan kekayaan Anda sebagai cermin narsistik mereka. Ini perbedaan krusial antara menjadi kaya dan memiliki kekayaan sejati. Menjadi kaya itu berisik. Mobil sport, jam tangan mewah. Tapi kekayaan sejati adalah segala sesuatu yang tidak Anda lihat. Kekayaan adalah mobil mewah yang batal Anda beli, liburan kelas 1 yang tidak Anda ambil. Saat seseorang menghabiskan 1 miliar untuk beli mobil, satu-satunya fakta pasti tentang kondisi finansialnya adalah dia sekarang punya 1 miliar lebih sedikit dari sebelumnya. Kekayaan sejati itu diam. Diam dan memberikan Anda opsi di masa depan. Tapi kalau kekayaan itu sesuatu yang tidak terlihat, berarti ujung-ujungnya kita diajarkan untuk terus menabung. Nah, itu poin yang awalnya terdengar kontraproduktif bagi saya. Dikatakan bahwa kita harus menabung tanpa tujuan khusus. Padahal penasehat keuangan selalu bilang bikin target spesifik. Kenapa malah menyuruh kita menabung tanpa tujuan? Karena dunia tempat kita hidup ini sangat tidak terduga dan tidak peduli pada spreadsheet rapi Anda. Menabung untuk beli rumah itu baik, tapi menabung tanpa tujuan spesifik adalah membangun benteng pertahanan Anda terhadap kejutan kehidupan. Pandemi, resesi, musibah. Disinilah letak pentingnya menjadi manusia yang wajar dibandingkan bersikap murni rasional. Bisa tolong jelaskan bedanya rasional dan wajar dalam hal ini? Tentu. Secara matematis rasional, berinvestasi dengan margin pinjaman maksimal saat pasar naik mungkin adalah cara tercepat melipat gandakan aset. Matematika akan membenarkannya. Tapi secara emosional? Itu akan menghancurkan ketenangan pikiran Anda. Saat pasar anjlok sedikit saja, Anda panik dan menjual semuanya dalam kerugian. Strategi terbaik adalah strategi yang membuat Anda bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa berkeringat dingin. Tidur nyenyak adalah dividen tersembunyi. Konsep ini erat kaitannya dengan margin keamanan atau room for error. Ada analogi bagus tentang pemain blackjack profesional di Las Vegas. Mereka mahir menghitung kartu dan tahu kapan probabilitas ada di pihak mereka. Tapi mereka tidak pernah mempertaruhkan seluruh uang di satu putaran. Kenapa? Karena mereka sadar meskipun punya keunggulan statistik, mereka masih bisa apes tertimpa rentetan kartu buruk secara acak. Margin kesalahan memastikan mereka punya cukup sisa uang saku agar tidak ditendang keluar dari meja. Bertahan sampai statistik kembali berpihak pada mereka. Lalu bagaimana kita, yang bukan penjudi Las Vegas, menerapkan margin kesalahan ini? Dengan merencanakan bahwa rencana kita tidak akan berjalan sesuai rencana. Jangan jadikan satu-satunya gaji sebagai urat nadi kehidupan tanpa dana darurat, itu adalah titik kegagalan tunggal. Margin kesalahan di dunia modern berarti memiliki dana cadangan atau keahlian beragam. Rencana terpenting adalah bersiap saat rencana gagal. Dan bicara soal rencana hidup yang gagal, ada pembahasan tentang ilusi akhir sejarah. Ya, bab 14. Aturan pertama Charlie Munger adalah jangan pernah mengganggu keajaiban peracikan. Tapi masalahnya, tujuan hidup kita kan selalu berubah. Saya di umur 20 tahun pasti beda dengan versi saya di usia 40 tahun, bukan? Anda menyentuh dilema eksistensial kita dengan uang. Ilusi akhir sejarah adalah kecenderungan di mana kita sadar kita telah banyak berubah, tapi kita keliru percaya bahwa kepribadian dan tujuan kita saat ini sudah final. Padahal, diri kita di masa depan mungkin menertawakan prioritas kita hari ini. Betul. Bahayanya adalah ketika kita mengunci diri pada ekstremitas finansial. Ekstremitas finansial seperti apa contohnya? Misalnya bekerja 100 jam seminggu agar bisa pensiun di usia 30, tapi mengorbankan keluarga. Atau sebaliknya, hidup sangat pelit, tinggal di indekos sempit, tanpa pernah bersenang-senang, semata-mata untuk lihat angka rekening bertambah. Kedua ekstrim ini berbahaya karena versi masa depan diri Anda mungkin akan sangat menyesal. Mempertahankan fleksibilitas moderat jauh lebih aman. Fleksibilitas adalah kunci. Dan ingat, untuk setiap pilihan finansial, selalu ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang gratis di dunia ini, tapi label harganya sering tak kasat mata. Maksudnya harga secara emosional. Kan volatilitas. Malam-malam penuh ketakutan saat portofolio anjlok 30%. Anda harus memandang gejolak emosi ini sebagai biaya masuk ke taman hiburan, bukan denda tilang. Biaya masuk, bukan denda tilang.
Dan kita juga harus sadar kalau kita sering bermain di lapangan yang sama dengan orang yang memainkan permainan yang berbeda. Maksudnya, jangan asal ikut saran saham dari media sosial karena time frame mereka beda. Tepat sekali. Jika Anda ayah yang berinvestasi untuk kuliah anak 15 tahun ke depan, Anda akan hancur jika mengikuti saran day trader muda yang cuma peduli pergerakan harga 15 menit ke depan. Tahu permainan apa yang sedang dimainkan adalah langkah pertama menang. Nah, kita mulai memasuki bagian akhir, ini membahas fenomena aneh di masyarakat kita. Rayuan pesimisme. Kenapa ya orang yang prediksi kiamat ekonomi selalu terdengar seperti profesor jenius? Sementara orang yang optimis terdengar naif. Iya, ada contoh Profesor Rusia Igor Panarin. Di tahun 2008, dia meramalkan Amerika Serikat akan terpecah belah akibat krisis ekonomi. Media massa menggila, tapi sementara orang panik, mereka mengabaikan fakta mukjizat ekonomi Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Mengapa kita terobsesi pada berita buruk? Itu sisa-sisa biologi evolusioner kita. Pesimisme terdengar seperti peringatan, tanda bahaya. Jika diabaikan, kita bisa mati. Otak kita diprogram untuk terpaku pada hal negatif. Dan pesimisme lebih mudah dinarasikan. Hanya butuh mengekstrapolasi kejadian buruk hari ini. Sementara optimisme, prosesnya lambat. Optimisme rasional adalah kesabaran melihat sejarah panjang, percaya bahwa ancaman masif memaksa manusia beradaptasi menciptakan solusi. Lintasannya selalu mengarah ke atas pada akhirnya. Manusia adalah mesin adaptasi, tapi sayangnya adaptasi kita sering dibarengi fiksi yang kita buat sendiri. Konsep terakhir yang menyentuh di materi ini adalah kapan saja Anda akan percaya apa saja, terutama menyangkut ilusi kontrol. Manusia sangat membenci ketidakpastian. Ketika taruhannya tinggi tapi kendali kita rendah, pikiran kita merangkai narasi fiktif. Ada kisah menyayat hati tentang Hajaji yang putranya sakit parah. Dia membawa putranya ke penyembuh alternatif dengan harapan tipis. Betul. Dia bilang ketika Anda tidak punya uang dan putra Anda sakit, Anda akan percaya apa saja. Tamparan keras. Keputusasaan membuat kita memeluk ilusi. Kita menarasikan cerita karena mengakui bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Adalah realitas yang mengerikan. Kita mencari pola dari kekacauan, padahal dunia nyata sangat acak. Pengingat yang reflektif untuk Anda yang sedang mendengarkan? Tanyakan jujur pada diri Anda apakah Anda sedang memegang teguh cerita finansial yang tampak masuk akal padahal tidak ada data faktanya. Jangan-jangan kita cuma menceritakan dongeng pada diri sendiri agar merasa aman dari keacakan dunia. Benar. Jika kita harus menarik satu benang merah hari ini, mengelola uang bukan ilmu fisika, dengan hukum gravitasi absolut. Keuangan adalah spektrum perilaku dan emosi. Kesuksesan finansial berakar pada kerendahan hati kita menerima ketidaktahuan dan pengakuan bahwa dunia ini acak. Strategi terhebat adalah konsistensi menabung, bersikap wajar, dan selalu memberi ruang untuk kesalahan. Kesimpulan yang brilian. Kita sudah menyusuri perjalanan dari kisah petugas kebersihan menjadi miliarder, hingga rapuhnya ilusi kontrol kita. Sebagai penutup, saya punya satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Silakan. Kita sepakat kekayaan sejati adalah aset yang tidak Anda lihat, dan diri Anda di masa depan akan sangat berbeda dengan hari ini. Pertanyaannya, aset tak kasat mata apa yang sedang Anda bangun hari ini? Entah itu fleksibilitas waktu, margin kesalahan di rekening bank, atau kesederhanaan mental yang akan sangat disyukuri oleh versi masa depan diri Anda. Seseorang yang bahkan belum Anda temui. Pertanyaan yang sangat bagus untuk direnungkan. Pikirkan itu baik-baik saat Anda melanjutkan hari Anda. Terima kasih sudah bergabung dan meluangkan waktu bersama kami di sesi eksplorasi mendalam ini. Sampai jumpa di diskusi materi luar biasa berikutnya.